Puncak klasemen mulai goyang. Dua raksasa tumbang. Laga paling panas pekan ini, Persita permalukan Borneo di kandang, sedangkan Bali United sukses mencuri kemenangan di Stadion Gelora B.J. Habibie. Bali United sukses mencuri kemenangan penting usai menaklukkan PSM Makassar dengan skor 2-0 di Stadion Gelora B.J. Habibie. Laga baru berjalan 1 menit, Serdadu Tridatu langsung membuka keunggulan. Mirza Mustafik sukses memanfaatkan umpan matang Tijmen Gopel dan mencetak gol kilat yang langsung mengubah tempo pertandingan. Situasi semakin panas setelah itu. Wasit harus mengeluarkan total 9 kartu kuning sepanjang laga. PSM menjadi pihak yang paling dirugikan setelah Syahrul Asinari harus menerima kartu merah pada menit ke-24 akibat kartu kuning kedua. Bermain dengan 10 pemain membuat PSM kesulitan mengembangkan permainan. Hingga akhirnya pada menit 94, Tijmen Gopel memastikan kemenangan Bali United lewat gol penutup setelah menerima umpan dari Rahmat Arjuna. Skor 2-0 untuk Bali United pun bertahan hingga peluit akhir. Di laga lainnya, Persita Tangerang tampil perkasa di kandang sendiri. Pendekar Cisadane berhasil mengalahkan Borneo FC Samarinda dengan skor 2-0 di Stadion Indomil Arena. Gol pertama Persita tercipta sangat cepat, baru 3 menit pertandingan berjalan. Javlon Busenov sukses menuntaskan umpan hoki Caraka lewat tembakan jarak jauh yang gagal dihalau Nadeo Argawinata. Borneo FC sebenarnya tampil agresif, namun penampilan gemilang kiper Persita, Igor Rodriguez, berkali-kali menggagalkan peluang berbahaya tim tamu. Petaka bagi Borneo datang di menit ke-86. Persita mendapat hadiah penalti setelah Alexa Andrejic dijatuhkan di kotak terlarang. Andrejic yang maju sebagai Algojo sukses mengecoh Nadeo dan memastikan kemenangan 2-0 untuk Persita. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat beruntun Persita, sementara posisi Borneo di puncak klasemen kini mulai terancam. Halo Bola 313. Hari ini, Jumat 9 Januari 2026, BRI Super League kembali menyajikan 2 pertandingan besar yang wajib kamu pantau. Pedang menyilang 2 Persita versus Borneo FC. Persita Tangerang akan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Indomil Arena dalam laga pekan ke-17. Borneo FC datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pelatih pesut etam, Fabio Lefundes, menegaskan timnya sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk mencuri poin di kandang Persita. Namun Fabio juga mengingatkan bahwa laga ini tidak akan mudah. Ia menilai Persita adalah tim yang punya potensi besar untuk menyulitkan anak asuhnya. Fabio Lefundes mengatakan, kami sudah mempersiapkan tim dengan baik. Kami akan menghadapi salah satu tim yang kita tahu pasti akan sulit untuk kami juga. Di sisi lain, Persita tentu ingin menjaga harga diri di kandang sendiri dan tidak ingin kehilangan poin penting. Sementara itu laga malam hari mempertemukan PSM Makassar dengan Bali United di Stadion B.J. Habibie. Bali United datang dengan modal positif. Skuad Serdadu Tridatu sedang dalam kondisi kepercayaan diri tinggi karena tidak kebobolan dalam 5 pertandingan terakhir. Pelatih Bali United, Johnny Jensen, menyebut timnya memang tidak selalu mencetak banyak gol, namun mereka tampil solid dan disiplin. Ia mengatakan, kami dalam kondisi yang bagus meskipun sebelumnya tidak mencetak gol. Kami bagus karena tidak kebobolan. Meski PSM punya rekor kandang yang kurang baik musim ini, Johnny Jensen tetap tidak mau sesumbar dan menegaskan timnya akan tetap bermain hati-hati, termasuk dengan meminimalkan kontak fisik. 2 pertandingan ini dipastikan berlangsung panas, penuh duel, dan syarat gengsi. Siapakah yang akan meraih kemenangan hari ini? Persita atau Borneo FC, PSM atau Bali United? Tulis jagoan kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk update bola paling panas setiap hari. Mengejutkan, John Hartman tak akan panggil Tom Haye dan Patinama pada FIFA Series Maret 2026. 2 nama dipastikan absen. Dan keduanya bukan pemain sembarangan. FIFA Series 2026 akan digelar pada periode 23 hingga 31 Maret 2026. Indonesia ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah, dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue utama pertandingan. Namun, dalam ajang ini, Timnas Indonesia tidak dapat menurunkan Tom Haye dan Shane Patinama. Kedua pemain tersebut masih harus menjalani sanksi dari FIFA. Tom Haye dan Shane Patinama dijatuhi larangan bermain selama 4 pertandingan. Sanksi ini merupakan buntut dari insiden protes keras terhadap wasit M. Aning asal Cina pada laga Timnas Indonesia melawan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Oktober 2025 lalu. Selain larangan bermain,
Keduanya juga dikenai denda finansial. Masing-masing diwajibkan membayar denda sebesar 5.000 franc Swiss atau sekitar 105 juta rupiah. Absennya dua pemain ini tentu berpengaruh pada persiapan timnas Indonesia di ajang FIFA Series, yang juga menjadi bagian dari proses adaptasi di era pelatih baru, John Hartman. Hingga saat ini, St. Kitts and Nevis menjadi salah satu calon lawan timnas Indonesia, sementara FIFA masih menunggu konfirmasi negara peserta lainnya. Tanpa Tom Haye dan Shane Patinama, timnas Indonesia akan mengandalkan komposisi pemain yang tersedia untuk tetap tampil maksimal di hadapan publik sendiri. FIFA Series Maret 2026 pun akan menjadi ujian awal bagi skuad Garuda di bawah kepemimpinan baru. Ketika media Belanda ikut bicara, era baru timnas Indonesia benar-benar dimulai. Sepak bola Indonesia sedang membuka lembaran baru. Dan kali ini, bukan cuma kita yang memperhatikannya. Dari Eropa, dari Belanda, negeri yang pernah begitu dekat dengan perjalanan timnas Indonesia, sebuah suara ikut bergema. Media Belanda ikut menyoroti satu keputusan besar PSSI. Satu nama, satu pelatih, satu harapan. Namanya, John Hartman. Pada 3 Januari 2026, PSSI resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia datang bukan sebagai pengganti biasa, tapi sebagai simbol dari sebuah reset besar-besaran. Menggantikan Patrick Kluivert, Hartman memikul tugas berat, menghapus luka kegagalan, dan membangun kembali mimpi yang sempat runtuh. Media Belanda Voetbal News menyebut Hartman sebagai pilihan paling masuk akal. Bukan karena namanya besar, tapi karena jejak kakinya pernah mengubah sejarah. Ia adalah arsitek yang membawa Kanada kembali ke Piala Dunia setelah bertahun-tahun menghilang dari peta sepak bola dunia. Dan sekarang, arsitek itu datang ke Indonesia. Kanada dan Indonesia punya satu kesamaan. Banyak pemain diaspora, banyak potensi mentah, dan satu mimpi besar yang sama. Media Belanda menilai Hartman punya kemampuan untuk mengubah potensi itu menjadi kekuatan nyata. Mengubah sekumpulan pemain, menjadi sebuah tim. Mengubah harapan, menjadi arah. Ini bukan sekadar pergantian pelatih. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan yang mungkin panjang. Mungkin berat. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kita tahu kemana arah langkah timnas Indonesia. Dan sekarang, pertanyaannya tinggal satu. Apakah ini awal kebangkitan, atau justru awal dari cerita yang lebih besar? Bobotoh sudah bergembira namun Persik samakan kedudukan. Persib Bandung sebenarnya sudah sangat dekat dengan kemenangan. Sudah unggul, menguasai permainan, dan tinggal menunggu peluit akhir. Tapi satu momen di menit-menit terakhir membuat semuanya berubah. Maung Bandung harus puas membawa pulang 1 poin dari Stadion Brawijaya. Persib bertandang ke markas Persik Kediri pada laga pekan ke-16 BRI Super League 2025-2026, Senin malam, 5 Januari 2026. Sejak awal laga, Persib tampil dominan. Beberapa peluang tercipta dan kiper Persik, Leo Navaccio, dipaksa melakukan sejumlah penyelamatan penting. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-68. Sadil Ramdhani mencetak gol untuk Persib setelah menerima umpan dari Beguinho. Gol ini sempat membawa Maung Bandung unggul dan membuka peluang besar untuk membawa pulang 3 poin. Namun situasi berubah pada menit ke-81. Sadil Ramdhani harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu kuning kedua. Persib pun harus bermain dengan 10 pemain di sisa laga. Tekanan Persik semakin meningkat, dan di menit ke-4 injury time, kemelut di kotak penalti Persib berhasil dimanfaatkan Muhammad Firly. Gol ini membuat skor berubah menjadi 1-1, sekaligus memupus kemenangan Persib yang sudah di depan mata. Hasil imbang ini membuat Persib gagal kembali ke puncak klasemen. Saat ini Maung Bandung berada di peringkat ketiga dengan 35 poin, sementara Persik Kediri tetap di posisi ke-11 dengan 19 poin. Bojan Hoda kecewa soroti keputusan wasit. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hoda tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan wasit Muhammad Trisantoso. Persib bahkan memastikan akan melayangkan surat keberatan secara resmi. "Saya tidak senang dengan wasit. Kami akan mengirim surat," ujar Hoda singkat namun tegas. Namun Hoda memilih menahan diri untuk tidak berbicara lebih jauh. Ia menyebut ada risiko denda jika mengomentari wasit secara detail. Malam itu, Persib bukan hanya kehilangan 2 poin, tapi juga meninggalkan Kediri dengan perasaan, kemenangan yang sudah di tangan, berubah jadi cerita pahit di menit terakhir. Dan kini, semua mata tertuju ke laga berikutnya. Akankah Maung Bandung bangkit? Atau luka ini masih akan terasa?